Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Alvin Amalatusada. Saya Dewi Mayasari. Saya Dwi Putri Anggraini. Saya Farid Rahmat Budiman. Dan saya Firda Rahma Izzati. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan pembelajaran dalam UBD pada aspek W. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Jadi kami menyepakati untuk mengambil capaian pembelajaran berupa peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi tujuan pembelajaran pada subbab gerak dan gaya. Untuk subbab gerak, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan konsep gerak, jarak, dan perpindahan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep perpindahan yang terjadi pada benda dengan kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan rumus kecepatan dan kelajuan dengan bernalar kritis. Untuk subbab gaya, tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian gaya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung besar resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh massa terhadap percepatan dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap percepatan dengan benar. Yang kedua, mengenai bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan. Nah, pada subbab gerak, posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan. Sedangkan pada aspek menerapkan, peserta didik mampu menerapkan. Pada aspek menjelaskan untuk subbab gaya, peserta didik dapat dilihat di tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan. Kemudian pada aspek menerapkan, peserta didik dapat menghitung. Sedangkan pada aspek menafsirkan, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengaruh massa terhadap percepatan. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap percepatan. Yang selanjutnya yaitu mengapa tujuan pembelajarannya itu seperti itu. Karena yang pertama, penyusunan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada fase tingkatan satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik dan materi yang akan diberikan. Yang ketiga, perumusan tujuan pembelajaran itu diharapkan mampu mencapai hasil pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian, penulisan tujuan pembelajaran itu memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Dari kedua komponen tersebut, ketercapaian dari suatu tujuan pembelajaran dapat diamati dan diukur. Kemudian selanjutnya adalah tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Berdasarkan 6 aspek pemahaman yang harus dimiliki peserta didik, diantaranya itu peserta didik dapat menjelaskan, menafsirkan, dan mengaplikasikan. Pada subbab gerak, unjuk kinerja yang diharapkan yaitu pertama, unjuk kinerja dalam menjelaskan suatu konsep. Kedua, unjuk kinerja dalam mengaplikasikan atau menerapkan penggunaan rumus. Selain itu, pada subbab gaya, unjuk kinerja yang diharapkan yaitu pertama, unjuk kinerja dalam menjelaskan definisi. Kedua, unjuk kinerja dalam mengaplikasikan rumus. Ketiga, unjuk kinerja dalam menafsirkan pengaruh besaran fisika yang ada. Selanjutnya, mengenai kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Ada 3 kriteria yang akan dinilai, yaitu yang pertama, kemampuan menjelaskan. Pemahaman mengenai kemampuan menjelaskan yaitu akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Yang kedua, yaitu kemampuan mendeskripsikan. Pemahaman mengenai kemampuan mendeskripsikan yaitu bermakna, berbagi wawasan, signifikan, ilustrasi, dan membuat jelas. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan mengaplikasikan. Pemahaman mengenai kemampuan mengaplikasikan yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan juga anggun. Berikut ini merupakan rubrik pemahaman dari aspek menjelaskan, menafsirkan, dan juga mengaplikasikan yang tertera pada layar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.